Allah. Anton baca artinya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Malah sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Udah. Maha benar Allah. Maha benar Allah dengan segala hal. Mudah-mudahan seperti doa kita, wanawir kulubana, ya, hati kita disinari dengan ayat-ayat Allah, sehingga kita termasuk minal muhtadin, hidup dengan panduan Al-Quran. Amin. Yang kedua, kita mohon atau berdoa kepada Allah, ya, untuk hajat-hajat kita yang belum terkabul. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah, ya, hajat antum semua, keluarga antum, ya, terutama kita mohon kepada Allah agar kita keluarga diberi kesehatan lahir batin, ya, dipanjang umur, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi qurratu ayun, ya, anak yang soleh solihah. Mudah-mudahan juga keluarga kita selalu dinaungi dengan rahmat, ya, sehingga walaupun ada percik, ada goncangan apapun, kita tetap mengacu kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasul dalam mengelola manajemen rumah tangga. Mudah-mudahan kita juga senantiasa hidup dalam. Waalaikumsalam. Pak Muklis, silakan. Hidup dalam koridor syariah, ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Semoga semua yang kita kerjakan dan kita lakukan, aktivitas kini dinilai oleh Allah sebagai ibadah, ya, apapun, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Mari kita membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Agenda ketiga yaitu bahsul masail, ya, membahas pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebelum membahas pertanyaan, jadi mungkin Pak Saiful sering saya kalau waktu sholat keluar, ya. Jadi saya ini sudah mau 4 tahun jadi imam di Masjid As-Sajadah, melatih mas. Makanya saya aktivitas ibadah mahdhahnya itu di sana. Yang kedua, saya jadi ketua Dewan Syariah DKM. Jadi kalau ada yang mau konsultasi, ya saya harus ke sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Pak Rudin. Alhamdulillah. Ya, silakan minum, ambil ton, dikasih tak itu dan minum aja. Ya, kasih. Ya, jadi
di As-Sajadah itu seperti rumah saya kedua. Kadang-kadang saya sampai malam di sana, ya. Karena saya disediain kamar juga di sana AC ya. Makanya ada yang ledek, udah cari aja yang nemenin. Waduh, saya bilang, cari yang nemenin. Oh, repot juga nih kalau cari. Jadi saya jadi ketua Dewan Syariah DKM Masjid As-Sajadah, jadi imam juga, ya ada 4 imam di sana, salah satunya saya. Jadi memang saya tiap hari di sana, ya sholat zahar, sholat apalagi kalau ada yang wafat, ya udah saya tanggung jawab saya itu dari mulai nyolatin, mengantar ke makam, takziah 3 hari 3 malam. Kemarin waktu pandemi itu banyak yang meninggal, jadi saya tiap malam saya mimpin takziah tahlil kan. Ya makanya mungkin Pak Sepul lihat Pak Upro nggak pernah di sini ya, karena saya udah 4 tahun ini ditugaskan di sana. Dan di sana disiplin karena ketua dekamnya bintang 2 jenderal. Makanya saya nggak boleh main-main. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ya tetap dikasih amanah lah. Jadi sih yang Pelatih Mas. dari Abah ya kayaknya. Giant yang lama itu ke kiri masuk. Kiri masuk. Villa Serpong. Gerbang Villa Serpong. Ya di situ. Kalau bagus sudah tahu ya, saya di As-Sajadah udah apa. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang kemarin diserahkan ke Ustaz Slamet. Ustaz Slamet pernah ada pertemuan berapa kali? Sekali. Zoom ya? Sekali untuk grup kita aja ya Pak. Iya, grup. Untuk rame-ramenya berapa kali? Senasional kali ya? Hah? Sekali Zoom terus. Oh, Zoom. Ya. Tapi anak malah nggak pernah sama sekali kayaknya. Apa pernah ya? Pernah sekali waktu itu. Tapi melibatkan bintang tamu yang itu yang oh, yang ada webinar itunya ya. Kalau yang lain-lainnya udah gabung semua antar daerah. Iya, Banten kayaknya. Pas terakhir itu kan beliau sore itu kan juga rencanakan, terus sampai sore malah nggak ada kabarnya, baru ngasih kabar malam tuh kalau nggak salah kan. Ya. Ya, beliau itu kategorinya cendekiawan, doktor, jadi memang banyak yang meminta untuk kontribusinya ya. Kita harus maklum. Kemudian kalau saya insya Allah, maka sebenarnya hari ini saya ada arisan keluarga besar ya. Tapi saya berpikir ini amanah Allah gitu ya. Maka lebih baik saya nggak ikut arisan pun tidak masalah gitu ya. Karena kalau ditinggalkan ya tadi ya, saya bersalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Tapi memang kalau saya selalu ingin tepat waktu supaya kita bisa membagi dengan waktu yang lain ya, seperti itu. Mohon dimaklum ya, kalau saya memang dari dulu terbiasa kalau jam 6 ya jam 6 ya, seperti enggak. Nah, baik, saya kira itu. Sekarang bahasul masail, silakan apa saja yang perlu dibahas, dipertanyakan. Monggo kalau ada. Ayo, no. Silakan Pak. Siap, silakan. Maaf, sebelumnya Pak Agus kemarin ikut di Buaran ya? Iya. Alhamdulillah. Bantuin Mbak Budi ya. Iya. Saya tugas juga ulang tahun Yonkap. Oh. Udah 5 kali ulang tahun, nggak tahu saya yang dipanggil terus. Alhamdulillah. Berkah. Saya bilang, nah apa saya perlu jadi ustadz banyak gitu kan. Ya, mudah-mudahan ya, karena tadi mudah-mudahan bagian dari berkah lah ya. Alhamdulillah. Silakan Bang Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan soal sebenarnya terkait sama yang kemarin Anda pernah kirim voice note tadi. Soal tantangan dakwah ini, problematika kan itu anak paling nggak ada 2 kan, yang dari sisi internalnya ya. Internal eksternal. Internal sama eksternal. Internalnya itu kan yang anak ini kan satu soal kualitas dai juga.
Ya. artis dai yang apa namanya cenderung punya gaya atau style masing-masing ketemu untuk pendekatannya sama-sama bilang ahli sunnah wal jamaah atau ahli mengikuti sunnah gitu Dari ya. sunnah. Tapi prakteknya kan ada yang menerapkannya secara apa namanya ya model kayak salafi gitu kan, Nah, salafi. mengklaim bahwa dia yang Ahli paling sunnah. sunnah gitu. Hmm. Ada lagi berbagai dakwah yang cenderung nggak terlalu apa sih namanya dari kemungkaran gitu, ngajaknya ibadah aja gitu kayak Jamaah teman tabligh. kita jamaah tabligh. Tabligh. Terus gaya kayak teman-teman juga yang apa di NU itu kalau yang mudanya terlalu kebablasan, dia ke sekular apa Liberal. liberal segala macam pemikiran-pemikiran yang Karena NU tidak ditekankan akidah, ya. ya soal. Tikis saja. Nah terakhir kalau yang soal dakwah seperti PKS ini tuh, apa dalam artian berpartai gitu ya, berpartai itu dalam artian di sini kan tentunya dengan mengambil jalan ini kan artinya pasti banyak sekali ya, lebih dari beberapa kelompok yang tadi saya bilang tadi pasti lebih banyak fitnahnya gitu kan, Oh karena iya, pasti. segala macam apa namanya dinamikanya pasti kita hadapi gitu kan. Nah pertanyaannya ini karena bekalnya sendiri Ustaz, bekal sebagai seorang dai ini kan dengan proses yang ada di pembinaan di PKS kadang-kala kalau dari sisi kan ada semacam pandangan gitu ya, artinya dakwah PKS itu kan mengikuti organisasi internasional juga ya, Ikhwan Muslimin gitu ya. Dan terakhir itu kan di Ikhwan itu juga kita ketahui punya pemimpin gitu kan yang disebut dengan imam gitu ya, mursyid amnya gitu. Ini ada dari kalangan yang pesantren ya, maksudnya dalam arti baik-baiklah figur agamanya gitu ya. Karena dari sejarah Ikhwan sendiri kan sebenarnya bukan lahir dari sebuah halokoh yang apa namanya kayak madrasah. Iya, taklim gitu ya. Dia awal mulai itu kan Mursyid Al-Sembana itu kan mulai dari warung kopi, dari tempat-tempat yang istilahnya jauh dari masjid. Justru kalau di masjid itu lebih keras pertentangannya waktu itu. Nah, maksud anak sejauh kemudian kan pergantian kepemimpinan setelah Imam Al-Sembana dibunuh, Syahid terbunuh gitu kan. Itu kan penggantinya salah satu setelah beberapa generasi itu kan seorang tokoh pers ya, Ustadz Syed Qutb itu. Dia tidak punya latar belakang yang mumpuni di bidang keagamaan gitu. Dia artinya tidak santi lah bahasanya tanda petik ya, walaupun sudah mungkin lama. Tapi tafsirnya visi dari Quran ya. Punya tafsir dia kan? Iya, setelah berproses di penjara kan. Nah maksudnya nih, ketika misalnya seperti itu gitu, antara jadi kan sekarang modalnya, kamu bukan dari pesantren atau dari apa istilahnya, bukan ngajinya ngaji cuman baca buku atau apa gitu, apalagi bukan buku-buku dari yang sifatnya agama gitu. Karena pengalaman dulu sempet apa namanya, sebetulnya itu masjidnya situ banyak salafinya lah gitu kan. Jadi anak pernah apa? Anak bilang anak pernah di stay gitu. Terus dia mau bahasa Arab. Kita kebetulan itu dapat amanah sebenarnya gitu. Tapi anak enggak. Nah dari situ jadi melihat, nah ini problem kualitas dai ini yang begini-gini nih seperti apa coraknya gitu. Nah karena baik ya dalam artian bagaimana mengantisipasinya gitu ya, atau kan gini, solusinya kalau bukan yang berbeda pesantren dengan tidak pesantren itu punya artinya bisa mudah orang siapapun mengklaim ini dia mengajarkan ini benar nggak gitu kan, kira-kira gitu. Jadi standarnya itu melihatnya benar-benar dia punya background syar'i atau enggak gitu. Terus penjelasannya pertama, dakwah kita di Jamaah Tarbiyah ya, ada di 70 negara.
prinsip dasarnya adalah udkhulu fisilmi kafah. Di memahami Islam itu secara total ya. Di Islam tidak dipotong-potong, hanya urusan ibadah, hanya urusan misalnya jihad, tapi dari seluruh, dari mulai ibadah, jihad, pemerintahan, budaya, seni, apa saja itu ada dalam jamaah kita ya. Kan tadi Anton bilang ada yang menekankan ke ibadah mahdoh kayak jemaah tabligh, ada modelnya gitu. Ada yang kayak Hizbut Tahrir ya, yang pengennya khilafah dulu terbentuk, ada. Nah kalau kita alhamdulillah semua ada. Jadi bahkan Hasan Al-Banna itu dulu adalah seorang cenderung ke sufi-sufian, makanya zikir maksurat itu beliau amalkan pagi sore. Itu luar biasa. Tapi beliau ruh jihadnya juga dahsyat. Jadi dikumpulkan semuanya, maka di jamaah ini semua ada. Itu satu. Jadi kalau pakai bahasa manajemennya, ini jamaah yang komprehensif, yang paling lengkap, paling total ya. Tidak memotong-motong satu aspek saja, tapi semua dirangkum. Nah yang kedua, Salafi itu memang jamaah yang aspek penekanannya kembali kepada sunnah dan para sahabat ya. Tapi ketika bicara tentang demo, mereka mengharamkan. Oh berarti ini nggak kafah gitu. Berarti ada yang dipotong ajaran Islam. Kalau kita enggak. Itu satu. Yang kedua, dakwah kita ini kan mengakomodir semua orang. Pendekatannya, approach-nya bisa di mana saja, di parlemen, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di warung kopi juga bisa kita berdakwah, di lingkungan, di mana saja. Tapi ada Dewan Syariah. Ya. Di Dewan Syariah itu bukan orang-orang sembarangan, itu dokter-dokter S3. Di Dewan Syariah sekarang ya Dr. Surahman Hayat. Kemudian Dr. Salim Asik. Jadi di sini yang bikin kurikulum, yang bikin standar-standar tarbiyah seperti ini itu bukan orang sembarangan, ulama-ulama luar biasa. Cuman rata-rata di ulama kita nggak mau menonjol gitu. Bahkan Dewan Syariah itu sampai ke tingkat wali kota kabupaten ya. Kalau di kecamatan belum ada ya. Kalau di kabupaten wali kota itu ada namanya Dewan Syariah, itu juga ulama ya. Artinya tidak usah khawatir kalau misalnya orang Salafi bilang ilmu kamu dari mana ya jangan ngadepin saya, ngadepinnya ya Dewan Syariah atau ustadz-ustadz yang punya latar belakang. Karena kita dakwah itu kan merangkul semuanya. Kalau perlu pembantu, olahragawan ya, karena yang penting adalah menyebarkan nilai Islamnya, bukan ilmunya. Ilmu itu alat saja ya, seperti kayak orang NU juga, oh nggak pakai kitab kuning, loh kitab kuning kan cuma alat. Kan yang penting Islamnya ditebarkan. Di semua bumi ini ada nilai-nilai Islam yang ditebarkan. Itu yang paling pokok ya. Jadi nggak usah khawatir ya, tidak akan menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, biasanya kalau gerakan atau jamaah atau pemahaman yang tidak komprehensif itu suka mengklaim. Kalau kita nggak pernah mengklaim. Contoh misalnya kayak Salafi, kami ahli sunnah. Padahal sunnah itu secara bahasa artinya perjalanan. Secara istilah artinya kullu maja minan nabi minal aqwal afal wal zahir wal batin. Semua yang datang dari Nabi, baik ucapan, perbuatan maupun takrir. Nah, siapa yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah? Kalau di Indonesia biasa yang suka mengklaim NU, ya, pokoknya kalau Muhammadiyah bukan ahli sunnah, karena ketidakpahaman. Ya, kemudian Salafi menganggap bahwa mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Lalu kita dianggap ahli bid'ah karena ikut partai. Padahal kita di partai itu lagi dakwah juga. Kita di partai sedang likok juga seperti ini. Jadi kalau di partai itu anggota DPR-nya orang-orang yang nggak paham Islam, apa yang terjadi? Kira-kira seperti itu. Kemudian 8 ciri ahli sunnah wal jamaah kalau ada pada seseorang atau kelompok, ya dia ahli sunnah wal jamaah, nggak usah menganggap kami ahli sunnah wal jamaah. Satu, Allah Tuhan kita. 2, Nabi Muhammad Nabi kita. Yang ketiga, Quran panduan kita. Yang keempat, rukun Islamnya 5. Yang kelima, rukun imannya 6. Yang keenam, kiblatnya Ka'bah. Yang ketujuh, menerima ijma dan qiyas dan ijtihad para ulama. Yang kedelapan,
memuliakan semua sahabat Nabi. Yang ke-9, menghormati semua ulama. Kalau Salafi kan nggak menghormati ulama kita. Kalau kita hormati mereka. Kita menghormati semua ulama. Kemudian yang ke-10 adalah semua orang beriman adalah saudara kita, ikhwan kita. Itu kita. Maka kita tidak pernah mengklaim paling halus rendah. Tapi yang penting prakteknya ya. Kemudian urusan tadi kualitas, ada Dewan Syariah yang terdiri dari pakar-pakar ulama ya. Begitu ya jawaban saya Anton ya. Jadi nggak usah khawatir ya, insya Allah. Jadi yang bikin kurikulum adalah LCMA doktor. Jadi Serpong Utara bahkan ada pengurus DPC LCMA lulusan Kairo dan Sudan, Ustadz Umar. Itu murabi saya. Nah, artinya pembimbing saya. Wah, urusan dalil segala ngelotok, luar biasa. Jadi orangnya tawadu sekali. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau ada misalnya Salafi, kamu belajar apa? Ya belajar Quran Sunnah. Sunnah mana? Ya doh, kalau mau yuk kita ke Dewan Syariah kita gitu. Ya kalau kita merasa kita tidak sanggup kan, takut jadi fitnah kalau menjawab, ya sudah ente silaturahim dah ke teman saya misalnya, ke siapa yang dianggap misalnya bisa menjelaskan dan menjawab. Sama kayak tadi kalau misalnya teman-teman itu mengklaim kamu belajar nggak pakai kitab kuning, kitab putih aja susah kitab kuning. Itu kan cuma alat saja, substansinya mengamalkan ajaran agama, ajaran Islam gitu kan ya. Kalau yang di YouTube itu ada kiai-kiai nyawer terus goyang-goyang, ngapain kalau kita hafal kitab kuning? Kalau seperti itu ada. Ya, misalnya seperti itu, tapi kita nggak boleh seperti itu sebetulnya. Tapi ini kadang-kadang suka ada yang iseng, suka ada yang ngulik-ngulik kayak gitu, kayak Anton gitu. Ya jawabnya seperti itu. Jadi yang penting silahkan saya hormati antum sebagai Salafi, monggo. Saya hormati Anda sebagai Muhammadiyah, sebagai NU, silahkan. Ya. Ayo fastabiqul khairat, kita bareng-bareng. Tapi setahu saya menilai alhamdulillah yang paling komprehensif itu jamaah ini. Maksudnya mencakup seluruh aspek. Ya. Makanya orang-orang kita ini disebut jamaah tarbiyah ya, bukan jamaah PKS. PKS itu partai itu hanya bagian kecil. Ya karena kita dakwah itu kan harus ke seluruh lini ya. Maka yang bagian dakwah di parlemen ya silahkan di sana. Ya. Mereka pun tidak poya-poya. Adapun ada yang jatuh tergelincir, namanya bukan malaikat kita. Kita kan bukan malaikat semua kan? Ya ada 1-2 yang tergelincir. Ya, tapi kalau PDI ada 30 orang yang korupsi, nggak pernah pada ada yang mempersoalkan. Padahal haji-haji juga. Begitu kita satu, buru sedunia geger. Fitnahnya itu nggak pernah habis. Padahal kita ini manusia, bukan malaikat. Ya, mau Abu Jahal paman Nabi aja nggak beriman. yang jatuh ya kita kalau mau bisa lurusin ya sebisa mungkin. Kalau yang inhiraf ya itu pilihan. Tapi yang pasti insya Allah arus besarnya kita tetap menjaga originalitas syariah, menjaga keaslian syariah itu. Jadi makanya kalau nanti kita naik ke jenjang itu, kita tidak akan pernah bisa terpengaruhi oleh opini-opini yang seperti itu. Karena kita ada proses tabayun, ada penjelasan-penjelasan. Begitu, Tanya? Ya. Siap. Ada lagi? Aku mau tanya Ustaz. Ya, apa? Selama ini kayaknya kita waktu itu mungkin sepanjang tempat kerja itu lebih banyak megang HP ya. Kalau saya perhatiin itu begitu kita megang buka YouTube itu banyak banget itu menambah apa ya, mengenai pengetahuan tentang syariat. Salah satunya adalah malah justru lebih banyak contohnya kayak gini. Ketika kita tahu, sebelumnya saya nggak tahu sejarah 20 itu gimana ya, pas begitu ke YouTube, ternyata tahu dulu 20 itu gitu ya, ada sahabat yang melihat Nabi berkunut, ada sahabat yang Nabi nggak berkunut. Terus akhirnya terjadi perdebatan, ini kamu pelajari hadisnya, satu pertanyaannya dibolehkan ya, jadi kita belajar hanya dari YouTube, maksudnya mengambil ilmunya. Kemudian kedua adalah membahas, jadi melihatnya itu dari hadis tapi tidak membahas hadis itu dengan ilmu hadis.
Itu kayak gimana tuh? Jadi artinya adanya orang yang salah paham itu gara-gara membahas hadisnya tidak dengan secara ilmu hadis. Asbabul wurud. Seperti kayak di buku apa yang kuning itu Said Sabik. Iya Said Sabik ya. Ya, Kadang-kadang kan hadisnya cuma depannya doang kan, sejarahnya nggak jelas. Fikih sunnah. Iya, fikih sunnah itu. Dunia ini ya, akan terus berubah gitu kan ya. Ilmu pengetahuan akan terus membersamai manusia pada setiap zaman. Mengakses ilmu, mendapatkan ilmu sebetulnya di mana saja boleh. Tapi ada pesan dari Nabi, kun aliman aw muta'aliman aw mustamian aw muhiban wa la takun khamisan. Fatahliklak. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi ini hadis paralel ya, tidak dipotong. Jadilah kamu orang alim. Kalau nggak bisa, belajar sama yang alim. Kalau nggak bisa, dengerin orang alim. Kalau nggak bisa, senang sama orang alim. Jangan ya jadi keempat. Nanti kamu akan rusak dan merusak. Substansi ayat hadis ini dianjurkan kita punya guru. Ya, bisa namanya guru, bisa murabi, bisa pembimbing, bisa apa saja. Ya. Sebab Nabi Muhammad pun punya murabi. Namanya malaikat Jibril. Sepanjang beliau hidup dibersamai terus. Tugasnya ya tadi mengarahkan. Seperti Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, hadis riwayat Imam Abu Dawud ya. Ya Muhammad ishma syi'ta. Hai Muhammad, hiduplah sesuka Anda. Fa innaka mayitun. Tapi ingat, Anda bakal mati. Itu nasihat jadi istilah gampangnya Nabi saja punya guru, punya mursyid. Nah, maka jamaah kita ini sebetulnya tujuannya itu. Hidup kita sepanjang hayat ya, itu ada ya tadi, ada guru, ada sebetulnya sih bukan guru sebenarnya, tapi maksudnya supaya ada yang bisa membimbing. Sampai kapan? Sampai mati gitu. Karena Nabi Muhammad pun sampai wafat. Baru Jibril pensiun ya. Nah, jadi kita berjenjang sampai ke pusat seperti itu. Jadi kita berjamaah. Ya, tidak hanya satu orang. Tadi saya bilang 70 negara bayangkan. Sama. Ya, seperti itu. Nah, tapi intinya tadi untuk pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum ya kita boleh mengakses ke siapa saja. Ke YouTube boleh tapi nanti minta verifikasi atau minta klarifikasi dari orang yang kita anggap sebagai ulama atau ustadz atau guru atau pembimbing sebagainya. Ya, karena tadi ketika ada misalnya tadi Pak Apan bilang hadis tidak paham asbabul wurudnya, ya memang kadang-kadang bisa tidak nyambung ya. Maka yang tahu asbabul wurud, yang tahu asbabun nuzul ya tentu adalah para guru itu. Jadi yang penting punya guru, punya pembimbing, silahkan akses ilmu mah kemana, bahkan ke ulama siapa saja. Kalau di jamaah kita malah kita anjurkan silahkan belajar ke ulama salafi, ke ulama mana nggak masalah ya. Tapi kalau salafi biasanya nggak boleh tuh. Kalau udah ke kelompok mereka, siapa nih gurunya? Ya kalau bukan ustadz dari mereka ya biasanya nggak hadir. Seperti itu. Begitu Bapak? Ya. Ada lagi? Pak Agus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini menyikapi seperti gencar-gencarnya Partai Palang, salah satu pendatang baru. Oh iya. Itu kemarin saya dapat info dari Pak Budi. Dari siapa? Ya, Pak Budi. Pak Budi, ya. Sosialisasi luar biasa. Terus dia bikin salah satu fasilitas olahraga di daerah belakang pas rumah Pak Budi gitu. Ya. Dari petinggi sampai ke bawahnya itu turun semua. Turun. Nah, menyikapi hal tersebut gimana Ustaz? Melihat seperti itu gitu. Hidup ini sebenarnya kan pertarungan hak batil ya sampai hari kiamat.
tinggal kita mau di barisan mana ya. Makanya dalam agama tidak ada netral. Oh sama netral aja, nggak ada netral. Kalau netral Nabi Musa, Nabi Muhammad mendingan netral aja kan gitu. Jadi dalam hak batil kita harus punya sikap, kita ikut ke gerbong yang mana ya. Karena inasam awal baswal fuad kula ulaika karena anhu mas'ula. Semua yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan akan diminta tanggung jawab. Kamu tahu tapi kamu diam, nah, itu berat ya. Nah hak dan batil itu memang harus ada tandim. Makanya kata Imam Ali, al-haq bila nidom biula batil batila binat. Jadi kebatilan yang termanage dengan baik itu bisa kadang-kadang mengalahkan yang hak. Nah, salah satu senjata kebatilan di dunia ini semua ya itu adalah harta, uang, money, modal. Ya, termasuk itu kekuatan mulhid ya, itu orang komunis ya. Itu mereka mengandalkan dari sumber daya uang. Jadi mereka akan membayar apapun karena secara konstitusi sudah tidak punya pintu mereka. Maka mereka akan menggunakan yang bisa, tidak lain dan tidak bukan adalah uang. Karena uang itu adalah ujian yang harta itu ujian yang cukup berat. Faktanya Profesor Doktor lulusan Timur Tengah saja begitu jadi komisaris BUMN bukan menyampaikan yang hak adalah hak, tapi malah memuji-muji ya. Itu fakta ya. Atau minimal diam begitu dikasih kedudukan itu kan outputnya harta kan, intinya kan ya diam. Ketika saudara Simanya dibantai pun diam. Nah itu berat memang ujian harta ini. Maka kekuatan batil seperti komunisme itu dan kapitalisme itu biasanya membeli manusia dengan uang. Dan maka mereka akan jor-joran karena celah itulah yang mereka akan manfaatkan ya. Kalau perlu bukan triliunan lagi, ribuan triliun ya. Seperti mohon maaf PSI itu sebetulnya itu masuk kategori itu. Sebetulnya PSI bukan partai nasional ya. Tapi tujuannya 9 naga itu kesel. Gara-gara investasinya waktu di zaman Ahok itu kan lancar ya. Begitu zaman Pak ini Anies kan orang pintar ya. Nah, dia membela rakyat. Mampet kan kesel banget ya. Apalagi naga itu kan sekali kepret 1 triliun. Lah kalau dia punya 1000 triliun buang 20 triliun mah kecil. Nah kali misalnya mereka ada 100.000 orang misalnya, maka buatlah partai yang tujuannya menjorogin Anies saja, tujuan utamanya itu. Nggak ada tujuan besarnya. Nah jadi bagus, nggak usah heran nanti nih partai itu, coba nanti saksikan tadi akan jor-joran membeli orang supaya jadi pengurus yang bisa mau turun, itu akan menjadi Robin Hood ya, bikin ini sebagainya. Kita nggak usah khawatir. Kalau kita kan kombinasi kekuatan bumi dan langit ya, dan kita sudah terstruktur dengan baik. Dan kita ini ketika, makanya ini mohon maaf ya kalau misalnya ada, ayo kita ikutan bergerak di partai, itu kita sedang jihad. Jadi mohon maaf kalau partai sekuler kan, saya PDI Golkar kan ya mungkin niatnya hanya niat membela ideologi ya, ideologi mereka. Tapi kita ini bergerak dalam aspek apapun itu niatnya ibadah dan jihad. Maka di yang voice note itu kan ada temanya menghadirkan keikhlasan dalam berjuang. Dan itu dinilai oleh Allah luar biasa kontribusi kita. Andai pun misalnya ada berkah dunia, ya ambil, nggak usah malu-malu misalnya. Bisa kita ikut bagus waktu sosialisasi Pak Budi Prayogo, kemarin di Pondok Jagung Timur. Saya kan diminta sebagai narasumber Ustadz, ya saya ceramah di sono.
Ya alhamdulillah pada cocok sih ceramahnya. Saya semangat banget ceramahnya. Saya nggak tahu ternyata di WA, Ustadz nomor rekening berapa? Ya itu mah berkah ya, ambil emang namanya apa, berkah ya, ya kita ambil. Tapi niat jihad jangan pernah bergeser. Nah itu yang ditekankan di kita ini. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ya, maka saya bilang untuk Pak Budi kan dulu binaan kita, binaan saya sama. Waktu saya lagi caleg, saya bilang beliau luar biasa sekali. Kontribusinya enggak ada minta apa-apa gitu. Nah saya bilang ini kader yang kayak gini, yang mahal gitu. Ya, tapi pasti berkah. Ternyata benar. Beliau mohon maaf ya, orang pengen sekolah anaknya di Sinar Insan Cintikia, dia masuk ke situ. Beasiswa, Ustaz. Maka Dennis bilang, Allah Maha Tahu. Dia berjuang nggak minta apa-apa, Iya. berkahnya luar biasa. Yang kedua juga dapat beasiswa lagi. Jadi Allah nggak ngantuk ketika kita berjuang di sini. Nggak bakal ngantuk, nggak bakal tidur. Nah cuman orang yang belum paham itu selalu memahami partai seperti Golkar dan PDI. Pokoknya kekuasaan. Itu PKS kekuasaan. Itu saja yang digoreng-goreng. Karena tidak paham ya. Termasuk teman-teman kita di sini. Di Gerahap ini juga sama. Kalau mereka memahami. Tapi bagaimana cara memahaminya? Lewat Liko ini. Murabi menjelaskan. Karena partai itu adalah bagian kecil saja dari perjuangan. Ya. Adapun mereka kemudian dapat dunia, ya sunatullahnya kan memang ada yang rezekinya lebih, ada yang itu sudah sunatullah ya. Yang penting mereka juga memberikan kontribusi. Ya maksudnya nggak perlu. Misalnya istri saya kemarin dapat 1.000 suara, bayangin. Mahal itu kalau di partai lain harganya. Iya. Selisih sama yang menang cuma 100-200. Iya. Harusnya saya protes luar biasa kalau partai sekuler ya. Ya tapi itu perjuangan, ya, perjuangan. Jadi semua tetesan keringat itu dicatat sama Allah luar biasa. Saya pagi-pagi masang ya sudah. Malam, Ustaz. 2019 kemarin Umi Nyala. Ya, jadi begitu. Jadi berpartai walaupun cuma masang tenda itu dinilai sebagai jihad. Kira-kira begitu. Nah itulah bedanya kita dengan ya. Kalau kita sudah paham ini, semangat. Walaupun cuman datang nemenin. Nah Budi bagus, ikut Pak Budi, wah mantap nih, bagus, bukan main. Saya kalau saya nggak tugas juga saya mau ikut tadi. Nemenin doang. Ya nemenin sudah jihad juga. Banyak tamu baru dari Pondok Aren diundang juga. Ya kadang-kadang karena kurang SDM begitu. Saya kira begitu. Ada lagi? Full ya? Pak Mukhlis enggak? Belum. Baik. Kita materi ya. 10 prinsip tarbiyah kemarin. Yang pertama adalah salamatul aqidah. Jadi kita di tarbiyah itu supaya akidah kita selamat. Secara bahasa akidah itu dari kata aqoda yaqidu uqdan wa aqidatan. Maknanya ada 3. Satu ar-rabtu, ya. Ar-rabtu artinya ikatan. Surat 6 ayat 162 dalilnya. Bukatan surat 6 ayat 162. Minum Pak Sepul. Apa bunyinya kan? Ya. Katakanlah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia
Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang muslim. Qul innani 162 Al-An'am. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Ya, sudah. Rabb seluruh alam, Tuhan. Jadi dari tidur sampai tidur kita terikat dengan Allah. Sudah janji ya, bahwa saya, sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya itu hanya untuk Allah. maka terikat dengan Allah dan Rasul. Itu arti akidah yang pertama. Jadi kalau orang sekuler itu kan mau melepas diri ya. Jadi kalau di masjid sama Allah katanya, tapi kalau di partai ngomongin ayat itu sekuler namanya. 24 jam kita terikat dengan Allah dan Rasulnya, bahkan setiap nafas ya. Yang kedua, mana akidah itu adalah al-ahdu. Janji ya. Jadi kita berjanji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa sepanjang hidup saya hanya menjadikan Allah itu ilah kita, Rabb kita, dan sepanjang hidup saya hanya menjadikan teladan Nabi Muhammad teladan kita. Itu janji kita. Jadi kalau ada orang tarbiyah ngefans sama Bambang Pamungkas, oh berarti pelajaran ini belum nyampe. Kira-kira gitu Pak Syaful. Apalagi ngefans sama Dewi Persik, waduh parah lagi itu. Parah. Atau ke Brad Pitt ya, Angelina Jolie lah, atau ke siapa. Berarti belum, akidahnya belum. Fan itu sama suka apa sih bedanya, Tat? Lain. Kalau suka sekedarnya. Kalau kita menyenangi olahraga nih, oh kita senang nih, ini mainnya gila nih, bagus banget. Seperti atlet badminton gitu contohnya. Prinsipnya satu. Ya. Kenapa Nabi Musa disuruh memerangi Fir'aun? Karena innahu tagha. Karena dia sudah berlebihan si Fir'aun, melampaui batas. Makanya dia bilang ana rabbakumul a'la, Tuhan yang paling tinggi. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan matinya? Karena dia pernah menganggap saya Tuhan yang paling tinggi, maka Allah untuk menghinakannya juga dia mati kesambar petir juga bisa. Cuman itu ada pelajaran loh, ada hikmahnya. Jadi suka sama polibat boleh, olahraga itu penting, tapi jangan berlebihan ya, supaya hak-hak yang lain terpenuhi. Kan kalau teman-teman kita misalnya di NU itu kalau suka sama kiainya berlebihan. Dulu waktu suka sama Pak Gus Dur, ya Allah, rela mati ya, itu sudah syirik tuh kalau menurut akidah ya. Tapi kan kalau di NU kan nggak belajar akidah, belajarnya cuma tauhid sifat 20 saja sama fikih, jadi nggak kesentuh di situ. Sama bilang gini kan, Ustadz kan, Ustadz yang mimpin sholat. Kiai kadang-kadang begitu. Iya, mimpin sholat yang nggak usah sebutin maksudnya. Kalau saya yakin banget kalau Gus itu benar-benar wali. Nah, apalagi begitu. Ngomongnya begitu Ustaz. Ya Allah, dalam hati aku nggak mau bertengkar ya. Dia kan imam di situ. Iya. Ya Allah, sebegitunya. Ya sebetulnya kita maklum karena nggak belajar kayak gini. Makanya Muhammad antum beruntung alhamdulillah nih. Masuk tarbiyah ini sehingga cara beragama kita ini lurus. Atau misalnya mohon maaf yang senang sama Pak Soekarno. Pejah gesang derek Pak Soekarno. PDI terutama ya. Wah, bisa cap jempol darah tuh kalau udah Soekarnoisme, marah. Kenapa mereka begitu? Karena nggak belajar, nggak ngerti. Ya, kami kalau di jamaah kita proporsional, suka boleh, sama Pak Soekarno boleh, hormati beliau sebagai presiden, hormati Pak Gus Dur sebagai kiai. Tapi sudah segitu saja. Makanya di jamaah kita ini, ya tadi, ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Walaupun kelihatan mestinya dia kesini, Pak Gus kan suaranya, mestinya dia ikutin, nggak perlu. Itu hidayah dari Allah. Ya, seperti Rasul bilang ke pamannya, paman apa sih yang membuat saya supaya paman masuk ke saya gitu. Maka ditegur sama Allah kan, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad kata Allah, kamu nggak bisa ngasih hidayah pamanmu, aku yang ngasih. Kamu nggak usah
maksudnya memaksakan supaya dia ikut kamu, nggak usah gitu. Aku yang tahu ya, temperaturnya. Jadi kita mah sudah besar 70 negara, andai ada yang tidak, ya pilihan, nggak apa-apa, kita hormati. Tapi dakwah tetap harus kita ajak semua. Kita ajak. Ya makanya alhamdulillah antum masuk ya, dapat hidayah, kemudian gabung di jamaah ini. Insya Allah, saya kan mohon maaf, saya sudah masuk semua jamaah di Indonesia ini. Dari sejak dulu kuliah sampai yang ekstrim juga saya udah masuk semuanya. NU ya memang saya NU betul kan, tiap hari kunut gitu kan. Saya kalau imam tiap hari kunut, tahlilan tiap hari juga. Tapi karena saya pemahaman jamaah ini itu tadi, kita harus paham apa yang kita sedang hadapi gitu. Nah, kalau dibilang bid'ah sama salafi gimana Ustaz? Apa? Kalau dibilang bid'ah sama salafi gimana? Oh biasa. Ya bilangnya gampang aja. Emang Nabi pernah ngomong kayak ente. Gitu aja gampang. Emang Nabi pernah bilang bid'ah. Itu ketika Abu Hurairah kalau mau sholat baca ayat kursi, emang Nabi bilang bid'ah. Malah Nabi bilang ahsanta. Akhirnya jadi sunnah. Salafi kadang-kadang nggak ini. Ketika Bilal sholat syukur wudhu 2 rakaat, apa Nabi bilang kamu bid'ah, nggak pernah saya ajarin. Memang Nabi nggak pernah ajarin, tapi ketika si Bilal ngerjain, ahsan, kamu baik katanya. Maka jadi sunnah. Jadi nggak ada Nabi sahabat ngomong gitu nggak ada. Bahkan ada, ya Rasul saya mau Islam tapi saya tetap zina ya. Apa Nabi bilang neraka jahanam kan? Enggak. Kalau ibumu di sini mau nggak? Lo nggak mau, marah saya. Begitu. Jadi maka tadi saya bilang saya semua udah saya masuk. Tapi di jamaah inilah yang paling pas gitu. Ya. Maka siapapun yang belum tahu jamaah ini pasti timbulnya tadi perduga terus. Tapi semakin kita tahu dewasa. Ya, makanya kalau boleh dianjurin ya kalau nggak ada udur syar'i, liko datang gitu. Jadinya paralelnya tuh enak gitu ya. Jadi kadang-kadang kan suka mislink tuh tadi karena nggak datang terus ada materi disampaikan lalu kemudian jadi praduga. Itu yang itu menasihati saya juga begitu ya. Maka dulu saya waktu proses itu, sekarang ada timbul an-nadamah ya. Mestinya saya taat betul sama murabi saya supaya berkah gitu kan. Karena semua murabi itu juga bukan orang sembarangan di jemaah kita ini. Ketika memerintahkan suatu itu sudah memang sudah secara syar'i memang sudah diputuskan dan sebagainya. Ya. Nah ini Anton masih muda, darahnya masih bergelegak. kalau ketemu yang bijak bisa nyaman dia, tapi kalau ketemu ya setelah kan apa sih istilahnya, kalau kaderisasi itu buat anak mungkin udah asar kali ya, udah waktu asar gitu. Harusnya kan yang masih duha zuhur kemarin gitu. Anda pikir sekarang udah asar, masih subuh. Kemudian yang apa tadi, yang ketiga ya? Yang ketiga mana akhirnya adalah al-jazmu ya. Al-jazmu itu maknanya tekad. Jadi akhirnya itu maknanya tekad. Maksudnya apa? Yang lain boleh dibeli, tapi iman enggak. Itu tekad kita. Jadi tekad kita adalah di akhir hayatina la ilaha illallah. Sampai akhir. Itu akidah. Maka nggak boleh dibeli. Ya. Kalau baru jadi komisaris bisa kebeli ya berarti akidahnya walaupun profesor doktor. Nabi ketika ditawari, Muhammad sudah kamu pensiun lah, nggak usah dakwah. Kamu mau perempuan paling cantik, ayo kita akan bikin kontes Miss Universe Mekah. Nanti kamu boleh 4 ambil, 10 juga boleh. Kamu mau harta, kita akan kumpulin semua harta. Kamu mau kedudukan, kita akan jadikan raja. Tapi kamu jangan nebarin dakwah. Pala saya panas kan kalau kamu dakwah. Apa Nabi kemudian, ya kalau tawaran zaman sekarang, beduh, jadi wakil presiden, ke situ ya lahnya. Maksudnya jadi apa gitu kan? Lalu kemudian suruh diam untuk kebatilan. Nabi bilang, nih di sini matahari,
Ini matahari kan beratnya kan diameternya aja volumenya aja kan 5.000 kali lebih bumi lebih besar. Ini kan bahasa majas namanya. Seandainya bumi di tangan saya, matahari di tangan saya, bulan di tangan saya suruh berhenti menyampaikan kebenaran, seinci pun saya pantang sampai Allah memutuskan saya untuk mati. Artinya tekadnya luar biasa. Nah sekarang banyak ulama-ulama yang gitu, yang kayak Rengginang Cisauk, baru di kayak gini aja udah ya tapi memang itulah ujian berat. Ujian yang paling berat itu kan 3 tak itu ya, harta, tahta, dan wanita. Yang laki-laki biasanya paling berat ya tahta, itu paling berat, jarang-jarang yang lulus ya. Ya, jadi yang keempat makna akidah itu adalah al-khudu. Khudu itu maknanya istislam, tunduk. Jadi kita ini harus tunduk kepada semua yang sudah Allah dan Rasul gariskan semaksimal mungkin. Masuk ke masjid ya kaki kanan tunduk, keluar kaki kiri tunduk ya. Mau tidur bismillahirrahmanirrahim ya tunduk ya. Sudah capai nisabnya keluar zakatnya tunduk ya. Lagi enak-enaknya main HP ayalah sholat azan tunduk. Jadi akidah itu maknanya kita seperti matahari yang tidak pernah membantah. Kalau matahari membantah 5 menit ya kebakar bumi kita. Atau kebalikannya, dia mundur nggak mau maju 5 menit aja beku bumi kita. Dia kita juga sama. Kita berusaha ya walaupun menjadi seperti sahabat mah susah. Kelas secere kayak saya ya boro-boro. Tapi kita berusaha. Apa yang sudah Allah dan Nabi gariskan ya kita ikuti, nggak usah protes ya. Yang penting ambil hikmahnya, kira-kira gitu ya. Saya kira ini pengertian akidah dari aspek bahasa, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sudah jam 8, mungkin ada aktivitas yang lain untuk keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa semuanya dapat ya, insya Allah. Liko dapat, buat itu dapat. Mungkin nanti pelantikan itu Desember kayaknya. Naik jenjang. Digodok lagi. Menentukan itu juga, aduh udah kayak lebih akabri. Jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah nih Pak Mukhlis nih saya lihat istiqomah ya, terus walaupun bukan di Geraha. Pak Yono dari Mutiara, tapi Anton yang paling banyak pahalanya nih, langkah kakinya. Pondok Aren coba ke sini, bukan main. Kalau bukan iman mah. Di situ, Pak. Iya, tinggal sana. Baik, kita tutup dulu dengan istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan ini siapin Quran banyak, jadi nggak usah bawa dari rumah. Kenapa? Mungkin ada yang nanya, kenapa kok nggak di masjid? Kalau di masjid